Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini kita akan menceritakan tentang sosok bernama Barseso. Mungkin sebelumnya ada yang tahu kisah ini. Barseso ini Masya Allah teman-teman. Kisah ini diturunkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Tapi namanya kayak nama orang Jawa, Barseso. Tapi kejadian ini bukan terjadi di Jawa. Ceritanya seperti ini. Ada seorang ahli ibadah namanya Barseso. Dia saking tekunnya ibadah tidak pernah lihat perempuan, selalu menundukkan pandangan terhadap para perempuan. Akhirnya suatu hari dia digoda oleh syaitan putih, datang menjelma sebagai murid dan menjadi murid yang luar biasa tinggi ilmunya. Lama-kelamaan si murid ini kualitas ibadahnya lebih bagus daripada Barseso. Akhirnya murid ini dia mengatakan kepada Barseso, "Barseso, saya menjumpai kamu, saya temui kamu, ternyata ilmumu ini cetek, dangkal, dan tidak sehebat dari yang saya bayangkan, tidak seperti yang saya inginkan. Oleh karena itu Barseso, saya akan mencari guru yang lebih hebat daripada kamu. Saya mohon pamit." Katanya Barseso, "Jangan, saya sangat membutuhkan kamu di sini. Dan kamu juga menjadi guru saya sekarang, karena kehadiran kamu di sini akan memberikan kekuatan pada ibadahku," kata Barseso. "Baiklah," kata muridnya ini, "saya akan warisi ilmu saya kepadamu. Kalau kamu ingin hebat seperti saya Barseso, bacalah doa-doa ini, amalkan zikir-zikir ini. Kalau ada orang yang kesurupan, bisa kamu ruqyah dengan zikir ini dan mereka akan sembuh." Lihat, awalnya baik-baik cara setan ini, pelan-pelan, yang bagus-bagus dulu. Akhirnya, setiap ada yang kesurupan, dibacakan zikir itu oleh Barseso, sembuh orang itu. Ada lagi yang kesurupan, dibacakan lagi zikir itu, sembuh. Terus seperti itu, maka akhirnya terkenalah Barseso di mana-mana. Di samping ahli ibadah, dia juga pandai meruqyah. Kemudian, suatu ketika, ada putri sang raja yang cantik sedang sakit karena gangguan jin. Maka dibawalah ke rumah Barseso untuk diruqyah. Diruqyahlah oleh Barseso, sembuh putri ini. Pulang ke istana. Sampai istana, kumat lagi. Dibawa lagi kembali diruqyah di rumah Barseso. Sembuh lagi, pergi jinnya. Bawa pulang ke istana lagi, sakit lagi, kumat lagi. Di sini nih peluang setan. Mulai dia menggoda Barseso. Lihat teman-teman, godaan setan itu lembut. Makanya Allah mengatakan, "Wala tattabi'u khutuwatis syaiton." Janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa? Kata para ulama dalam mentafsiri ayat ini, syaitan dalam menggelincirkan manusia tidak langsung digelincirkan, tapi selangkah demi selangkah, setapak demi setapak, pelan-pelan. Akhirnya, Barseso ini dibisiki oleh syaitan. Punya usul dia, dibisikkan syaitan, Barseso, bilang aja sama keluarganya suruh tinggal di tempat kamu sementara, biar pengobatannya ini maksimal." Oh iya ya, idenya cemerlang. Awalnya, Barseso cuma ingin agar wanita ini sembuh. Karena Barseso ini kuat ibadahnya. Bisikan demi bisikan pun kuat diusulkan oleh syaitan. Ngomong akhirnya Barseso, "Wahai saudara Tuan Putri, begini saja. Supaya pengobatannya ini maksimal, penanganannya maksimal, biar saudara juga tidak repot, pulang pergi, antar jemput Tuan Putri, biarkan saja Tuan Putri tinggal di sini sementara waktu. Nanti akan saya obati siang dan malam, agar jinnya benar-benar pergi. Insya Allah cepat sembuh," kata Barseso. Saudara Tuan Putri kerajaan ini bilang, "Oh baiklah kalau begitu, percaya saja dia." Karena Barseso ahli ibadah, sudah dikenal orang, sama sekali tidak menaruh curiga kepada Barseso. Maka langkah pertama syaitan ini sudah berhasil. Maka selanjutnya, pada suatu ketika, Barseso sedang sholat. Putri raja ini kumat kesurupan dalam kondisi auratnya terbuka. Nah, dari situ setan sudah mulai menggoda Barseso. Tak sengaja Barseso melihat aurat wanita itu. Dibisik sama setan, "Ayo Barseso, ndak ada siapa-siapa, kamu kan juga pintar taubat. Beda sama orang-orang awam. Kalau kamu itu tahu caranya bertaubat, Allah Maha Penerima taubat." Wah, Masya Allah, bisikan setan. Iya juga ya, kata Barseso. Tapi masih maju mundur. Mau nyentuh, mikir lagi. Waduh, nanti bagaimana saya? Saya sudah ahli ibadah, dikenal orang baik. Selama ini, kata Barseso, saya tidak pernah menyentuh perempuan. Bahkan melihat juga tidak pernah, selalu menundukkan pandangannya. Akhirnya, terus dibisiki sama syaitan.
Bayangkan, ndak ada orang, cuma Barseso dan wanita yang sedang kesurupan yang cantik jelita dengan aurat yang terbuka. Maka godaan demi godaan, setiap hari dalam kondisi kumatnya seperti itu, selalu terbuka aurat perempuan itu, akhirnya apa yang dibisikkan setan terjadi. Maka selama ini yang belum pernah dibayangkan, perbuatan paling dikutuk oleh Allah selevel Barseso terjadi. Maka singkat cerita, akhirnya hamillah si wanita tersebut. Bingung sekarang Barseso. Kemudian datang saudara-saudara perempuannya untuk melihat keadaan saudara perempuan mereka. Apakah sudah sembuh? Datang nih, wahai Barseso, bagaimana keadaan saudara kami? Lalu langsung dikasih alasan sama Barseso. Jangan dibawa pulang dulu, Tuan Putri sudah semakin baik, tapi harus saya obati lagi secara maksimal agar benar-benar pulih. Barseso ini takut saudaranya tahu kalau saudaranya ini tengah hamil. Semakin lama kehamilannya pun semakin besar, semakin paniklah Barseso ini. Setan pun datang lagi, bisikin lagi, Barseso jangan takut, bunuh itu perempuan. Wah, bagaimana nanti kalau saya membunuh? Apa kata orang-orang? Bagaimana kalau nanti saya ketahuan membunuh? Oh, pintar ini setan, dibisiki Barseso. Sudah, bunuh saja perempuan itu, lenyapkan di tengah hutan. Nanti bilang sama saudaranya bahwa Tuan Putri dibawa kabur jin. Beres. Oh, iya juga ya, kata Barseso. Akhirnya, karena dia sudah panik, perempuan itu, putri raja itu dihabisi, dibunuh oleh Barseso. Dan langsung dikubur pada waktu malam hari itu juga. Dikubur di hutan, tidak ada siapa-siapa yang lihat, tidak ada yang tahu, aman. Nampaknya, secara manusia beres. Pulang Barseso ke rumahnya, bertaubat dia. Kemudian datanglah saudara-saudara dari Tuan Putri ini ingin menanyakan keadaan adiknya. Wahai Barseso, bagaimana keadaan adik kami? Maka Barseso dengan pura-pura panik mengatakan, maafkanlah saya, tadi malam Tuan Putri tiba-tiba kumatnya sangat dahsyat, kemudian ia pun dibawa kabur oleh jin. Kaget saudara-saudara mereka ini. Sebagian menangis, sedih, berharap kesembuhan, ternyata adiknya hilang dibawa kabur jin. Karena Barseso ini orangnya alim, mereka percaya saja. Mereka pun akhirnya pulang ke kerajaan dengan rasa hati yang sedih. Akhirnya tenanglah Barseso, selesai sudah paniknya selama ini. Tapi kita lihat, apakah sampai di situ saja? Ternyata Syaitan masih melanjutkan skenarionya. Syaitan datang hadir di mimpi saudara-saudara perempuannya itu. Dia datang ke dalam mimpi salah satu saudaranya yang kecil. Di mimpinya, Syaitan bilang, "Hei Fulan, sebetulnya adik kamu itu tidak dibawa kabur sama jin. Sebetulnya adik kamu itu dihamili sama Barseso, kemudian dia membunuhnya." Oh, kaget dia, terperanjat, bangun dari mimpinya. Mimpi buruk seperti itu. Akhirnya dia ceritakan kepada kakaknya, "Wahai abangku, aku bermimpi tadi malam bahwa ada yang mengatakan kepadaku saudara kita tidak dibawa kabur jin, melainkan ia dihamili dan dibunuh sama Barseso." Awalnya kakaknya ini tidak percaya. "Kamu ini jangan ngomong sembarangan. Sudah, jangan percaya, Barseso itu orang baik, tidak boleh menuduhnya seperti itu. Sudah, jangan percaya, itu Syaitan." Maka mimpi itu pun diabaikan. Besoknya kakaknya yang bermimpi, persis mimpinya sama. Syaitan datang ke mimpinya dan mengatakan bahwa adik perempuanmu tidak dibawa kabur jin, melainkan dihamili dan dibunuh oleh Barseso. Dilanjutkan sama Syaitan, "Kalau kamu tidak percaya, datanglah kamu ke hutan ini dan ini, tengok di sana, engkau akan menemui kuburan dan masih ada sisa kain yang nyembelih tidak terkubur. Itu pakaian adikmu." Betul teman-teman, dikisahkan seperti itu. Setan itu masuk ke mimpinya, nunjukin tempatnya. Akhirnya, keesokan harinya berangkat nih saudara mereka dan prajurit kerajaan. Mau dicek, bener nggak nih mimpi mereka berdua. Pergilah mereka ke dalam hutan sesuai petunjuk mimpinya itu. Maka ternyata benar. Wah, benar ini, ada kuburan. Ada sisa kain tidak terkubur. Dibongkar kuburannya, ternyata betul pakaian dipakai adalah pakaian adiknya. Mereka menangis, mereka serasa tidak percaya, marah mereka. Barseso pun ditangkap, dibawa ke istana, diadili, diputuskan untuk dihukum pancung. Ketakutan Barseso, nangis, tapi percuma. Tapi apakah setan sampai di situ? Ternyata tidak. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Setan ternyata tidak cukup sampai di situ. Datang lagi menjelma saat Barseso di tiang gantungan, datang setan.
Barseso, apakah kamu mau saya selamatkan? Saya akan bawa kabur kamu, tetapi kamu harus penuhi satu syarat dariku. Mau, kata Barseso. Syaratnya adalah sujud engkau kepadaku. Nanti akan aku bawa kabur dan kau bisa bertaubat. Baiklah, kata Barseso, nurut dia. Ternyata dia pun sujud sama syaitan, dan syaitan pun berdusta. Gantungan tidak dilepas, Barseso pun dihukum pancung. Dia mati dalam keadaan berzina, membunuh, dan terakhir syirik kepada Allah. Nas'alullahal afiyah. Makanya wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Janganlah kamu ikuti tapak-tapak syaitan. Inilah musibah manusia akibat tipu daya syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.